Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur pecinta catur. Yuk, hari ini kita belajar ending skakmat raja menggunakan dua buah gajah, dulur ya. Nah, untuk kali ini gajahnya harus berbeda ya, berbeda jalur. Jadi satu jalur putih dan yang satunya harus jalur hitam. Kalau sama-sama hitam atau sama-sama putih tidak bisa, dulur ya. Nah, salah satu harus hitam dan putih. Bisa terjadi hitam semua kalau ini ada promosi pion lalu salah menaruh gajah dan ternyata gajahnya sama. Nah, itu juga bisa terjadi hitam semua gini. Nah, harus berbeda jalur ya, putih dan hitam. Nah, yang kedua, untuk skakmat raja hitam itu skakmatnya harus di pojok ya, di sana di kotak H8 atau A8 atau H1 atau A1. Nah, yang ketiga, dua buah gajah ini harus membuat pembatas. Tujuannya apa? Rajanya dipersempit jalannya dan akhirnya mengarah ke sudut. Kita mulai ya. Dan perlu ketahui, dua buah gajah tidak bisa mematikan tanpa bantuan raja putih ya. Kalau benteng, sepasang benteng masih bisa. Nah, jadi kalau dua gajah tidak bisa. Oke, kita mulai. Putih jalan. Nah, kalau giliran putih jalan, ini gajah yang ada di C1 ini berpindah ke F3. Nah, mohon maaf, E3 ya. Nah, ini sudah membuat sebuah baris ya, membuat sebuah baris miring horizontal. Nah, seumpama ini raja hitam maju ke E4, raja putih kita gerakan, ini tetap harus membuat sebuah barisan. Raja putih berpindah ke F2. Nah, otomatis posisi tetap. Nah, pilihannya mundur ke belakang. Kalau ke samping tidak bisa kan, mundur ke E5 ya, mundur ke E5. Nah, kita tetap harus menggiring, jangan sampai lepas rajanya bisa ke sini. Nah, ini F1 menuju ke D3. Raja hitam contohnya ke D5, raja putih maju ke F3. Lanjut, raja hitam kembali ke E5, langsung gajah ini pindah ke, nah, kita buat sebuah barisan terus, pindah ke E4. Pilihannya hanya mundur, tidak bisa menyamping. Raja hitam ke E6, gajah ke D4. Nah, menggiring dikit demi sedikit. Raja hitam seumpama pindah ke D6, nah, raja putih maju lagi dengan, jadi harus selalu mendampingi dua gajah ini. Raja putih ke E4, F4. Contohnya raja hitam ke E6, gajah ke E5. Pilihannya tetap mundur. Raja hitam ke E7,
lalu gajah ke D5. Raja hitam memilih ke sini ke D7. Raja putih maju lagi ke F5. Nah, terus pergerakan raja hitam sudah mulai tersudut. Raja hitam ke E7, gajah ke E6, mulai tersudut. Raja hitam ke E8, gajah ke D6. Nah, sudah mulai tersudut, dulur. Nah, raja hitam ke D8. Nah, dalam kondisi ini hati-hati, bisa terjadi remis. Nah, ini harus kita berhati-hati ya. Nah, dari kondisi ini, nah ini raja putih ke F6. Nah, karena tidak mungkin raja hitam berani ke sana, raja hitam pindah ke E8. Nah, hati-hati bisa terjadi remis. Kalau ini langsung gajah C7 dengan maksud biar raja hitam bergeser ke H8. Nah, pilihannya hanya ke raja hitam ke F8, lalu gajah ke D7. Raja hitam geser lagi ke G7, raja putih mengoposisi ke jalur G6. Kalau raja hitam pindah kembali ke F8, jadi yang jelas ini sudah posisi akan skakmat. Langsung skakmat, raja geser, skakmat lagi, geser, langsung skakmat ya. Jadi matinya di H8. Kita ulangi. Kalau tadi posisi begini, raja langsung mengambil ke H8, hati-hati ya. Nah, jadi gajah yang di jalur hitam harus kesini dulu. Nah, baru pasti raja kembali ke G8, tetap kasih sekak, kembali skakmat dulur. Nah, itu ya bangunan bagaimana dua buah gajah bisa mematikan raja hitam dengan bantuan raja putih. Jadi yang perlu diingat adalah cara menggiringnya, cara menyudutkannya. Jadi selalu membuat sebuah benteng, membuat sebuah pembatas yang tidak mudah raja hitam untuk melewatinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.